Hai teman-teman, sebelum menonton video saya, mohon like, comment, subscribe, and share-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 4 hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Wahyuni. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman Suku Bangsa di Negeriku. Muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum kita masuki materi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang silakan anak-anak siapkan alat tulis kalian seperti buku, pena, dan penghapus. Sudah? Hari ini kita akan belajar mengenai gaya. Sebelum kita masuki materi kita, Ibu akan bertanya, pernahkah anak-anak melihat buah kelapa jatuh? Pernah ya? Buah kelapa itu jatuh ke arah mana anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Iya, buah kelapa itu jatuhnya ke arah bawah. Dan setiap benda yang jatuh itu pasti ke arah bawah. Itu karena adanya gaya, disebut dengan gaya gravitasi. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi pelajaran kita. Tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema, Keragaman Suku Bangsa di Negeriku. Muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kelas 4. Pengaruh gaya terhadap benda. Ayo perhatikan gambar di samping. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi gerak benda. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain: 1. Benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang sedang didorong, bola yang ditendang, gerobak yang ditarik. Ayo anak-anak, perhatikan gambar di samping. Ada orang sedang bermain bola. Tendangan orang tersebut terhadap bola itu menimbulkan gaya. 2. Benda bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat bis yang berjalan direm, gerak bis menjadi melambat dan akhirnya berhenti. Coba perhatikan gambar tersebut. Ada bis sedang berjalan, kemudian dia berhenti. Bis yang sedang berhenti itu menimbulkan gaya. 3. Benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol kosong diinjak, botol tersebut berubah bentuk. Balon yang ditekan berubah bentuk. 4. Benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola dilemparkan, bola berubah arah ketika diberi gaya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada anak-anak yang sedang bermain bola. Lemparan bola tersebut berubah arah itu karena diberinya gaya. Ya, dari sini sudah mengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan kembali materi kita. Macam-macam gaya. 1. Gaya otot. Contohnya, anak-anak bermain tarik tambang. Budi menendang bola. Ibu memotong kue. Perhatikan gambar berikut.
Ada anak-anak dan temannya sedang bermain tarik tambang. Bermain tarik tambang tersebut adanya gaya otot karena menggunakan tangan. 2. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, buah apel yang jatuh ke tanah. Nah, perhatikan gambar tersebut. Ada buah apel yang sedang jatuh. Setiap buah atau benda yang jatuh itu pasti ke bawah. Itu karena adanya gaya, yaitu gaya gravitasi bumi. 3. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan pegas elastis. Contohnya, ketapel, karet gelang. 4. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul akibat tarikan atau dorongan benda logam terhadap magnet. Contohnya, paku yang didekatkan dengan magnet akan tertarik magnet. Nah, perhatikan contoh tersebut. Ada seorang anak perempuan yang sedang bermain magnet. Kemudian dia diletakkan dengan paku. Paku tersebut menempel. Itu karena adanya tarikan dari magnet. 5. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang timbul akibat benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu yang menyala akibat dialirkan listrik. Gaya listrik ini pasti banyak di rumah kalian yang anak-anak. Setiap benda atau barang yang menggunakan listrik, itu adanya gaya listrik. 6. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat dua permukaan yang saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaannya, semakin besar hambatannya. Contoh, saat mengasah pisau, gerakan ban motor dengan permukaannya. Gaya otot dan kegunaannya sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang timbul dari otot manusia ataupun hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Perhatikan gambar tersebut. Ada seorang laki-laki yang sedang mendorong mobil. Nah, dorongan terhadap mobil tersebut menggunakan gaya otot. Contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Ayah mendorong meja, Budi menendang bola, sapi menarik gerobak. Gaya otot ini banyak anak-anak temui di rumah kalian. Contohnya, kalian saat mendorong meja di rumah kalian, atau menendang bola, atau mendorong sepeda. Nah, itu kalian lakukan karena adanya gaya otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi masih dipaksakan untuk melakukan kegiatan, otot akan mengalami cedera atau kram otot. Gaya otot dan kegunaannya sehari-hari. Ada contoh kegiatan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Contoh kegiatan seperti melipat baju. Manfaatnya membuat baju kita menjadi lebih rapi. Contoh kegiatan memotong kue. Manfaatnya membuat ukuran kue menjadi lebih kecil agar mudah dimakan. Contoh kegiatan mendorong meja. Manfaatnya memindahkan meja. Contoh kegiatan menggendong tas. Manfaatnya membawa tas lebih mudah. Contoh kegiatan membuat kue. Manfaatnya kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Nah, itulah materi pelajaran kita hari ini.
Untuk anak-anak, supaya lebih memahami materi kita tentang gaya, anak-anak boleh buka buku temanya di rumah dan baca. Itulah tadi materi tentang gaya. Dari materi Ibu tadi, apakah yang kalian sudah ketahui tentang gaya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang mempengaruhi gerak benda. Adapun macam-macam gaya itu ada 5. Ayo, apa saja 5 tadi? 1 itu ada gaya otot, 2 gaya gravitasi, 3 gaya gesek, 4 gaya listrik, 5 gaya magnet. Semua gaya ini bisa kalian ketemui di lingkungan rumah kalian. Anak-anak, untuk evaluasi hari ini, silakan anak-anak temukan macam-macam gaya yang ada di lingkungan rumah kalian. Jawabannya kalian tulis di buku latihan ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kalian pelajari pembelajaran 2. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.